Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan berbagai macam nikmat kepada kita semua, baik ya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, terutama nikmat yang paling mulia adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga dengan izin Allah, alhamdulillah, di subuh yang penuh dengan keberkahan ini kita dapat bersama-sama hadir dan berkumpul di rumah Allah yang mulia ini di dalam rangka menunaikan ibadah salat subuh berjamaah, dan sejenak kita duduk dan bersila mendengarkan tausiah agama. Mudah-mudahan dengan tausiah singkat yang akan kami sampaikan ini dapat menjadi motivasi kepada kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kekhalifahan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong kepada umatnya yang tetap senantiasa konsisten dan istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua BKM, kemudian semua unsur pengurus, seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Majelis Dakwah Islamiyah Kota Medan, Bapak Dr. Adus Haji Mefra Lubis MM. Kemudian di samping saya imam besar kita Bapak Ustaz Maulana Sinaga. Kemudian di sampingnya ada Ustaz Safrinal Anas. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu khususnya yang berhadir pada kesempatan ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, pada tausiah yang singkat ini saya akan memberikan judul tentang wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kita senantiasa saling memberikan nasihat dengan kebenaran dan memberikan nasihat dengan kesabaran. Bapak dan Ibu yang saya hormati, suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Andaikan kita mendapatkan sahabat dan teman yang senantiasa memberikan nasihat yang terbaik kepada kita. Karena sesungguhnya sahabat yang terbaik itu adalah sahabat yang senantiasa berkata benar kepada kita. Bukanlah sahabat yang terbaik itu adalah sahabat yang senantiasa membenarkan apa yang kita ucapkan. Tapi sahabat yang terbaik itu dia tidak akan membiarkan kita terlena dalam kemaksiatan. Sahabat yang terbaik itu dia tidak akan membiarkan kita senantiasa berlarut-larut melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Kenapa? Karena dia ingat apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Senantiasa memberikan nasihat dengan kebenaran dan senantiasa memberikan nasihat dengan kesabaran. Suatu ketika malaikat Jibril berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ketika itu Jibril memberikan 3 nasihat yang agung kepada Rasulullah. Yang 3 nasihat ini juga merupakan nasihat buat kita sebagai umat Muhammad. Yang pertama, Jibril mengatakan, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ingat suatu saat engkau pasti akan mati. Bapak dan Ibu, mati itu adalah hal yang pasti. Imam At-Tahawi menjelaskan sesuatu yang paling disiplin itu adalah kematian. Kenapa? Semakin bertambah umur kita, maka semakin dekat kita menghadapi
Imam Al-Ghazali mengatakan, wahai para muridku, siapakah yang paling dekat dengan kita? Ada di antara murid mengatakan yang paling dekat dengan kita adalah orang tua. Ada di kalangan murid menjawab yang paling dekat dengan kita engkau wahai guru. Maka ketika itu Imam Al-Ghazali tersenyum. Semua yang Anda jawab itu benar, tapi yang paling dekat dengan kamu adalah kematian. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, suatu hal yang senantiasa kita ingat, apa yang Allah sampaikan dalam surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika kita sudah menghadap Allah, ketika kita sudah menghadapi kematian, kalau di dunia ini Bapak dan Ibu, mulut masih bisa berbohong, mulut masih bisa berdusta, sesuatu itu kita anggap sebagai sinetron. Namun ketika sudah berada di hadapan Allah, ini mulut yang Allah berikan akan terkunci. Dia akan menyampaikan kebenaran, tangan akan berkata, kaki akan menjadi saksi. Maka semua apa yang telah kita kerjakan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan seadil-adilnya. Walaupun di dunia ini terkadang yang benar itu menjadi salah, yang salah itu menjadi benar. Saat ini kita berbuat benar, saat ini kita berbuat salah, tapi karena ada di belakang kita yang sangat kuat yang membekik kita. Silahkan di dunia ini kita anggap surga dunia, tapi nanti di akhirat kita akan menghadapi pengadilan yang sangat dahsyat. Maka oleh sebab itu, hiduplah sesukamu, tapi ingat, suatu saat engkau pasti akan mati. Umur umat Muhammad ini kita lihat Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat dari umur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya Allah berikan jatah 62 tahun, 63 tahun, maka umat Muhammad itu dalam hadis kita baca, terkadang ada yang kurang dari 62 tahun, ada yang 70 tahun, tapi yang melewati umur Rasulullah itu adalah tidak banyak Bapak dan Ibu. Namun satu hal yang senantiasa menjadi motivasi kepada kita, menjadi catatan penting dalam kehidupan kita, semakin bertambah umur, maka semakin dekat kita untuk menghadapi kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka setiap yang bernyawa itu pasti akan menghadapi kematian. Maka oleh sebab itu nasihat yang pertama, hiduplah sesukamu. Hiduplah sesuai dengan gaya yang engkau suka. Tapi ingat, suatu saat engkau pasti akan mati. Bapak dan Ibu, satu hal yang senantiasa kita ingat, ketika kita sudah meninggal dunia, sudah menghadap Allah di akhirat nanti, ada 4 hal yang akan dipertanyakan kepada kita. Yang 4 hal ini tentu akan kita pertanggungjawabkan, akan kita jawab dengan seadil-adilnya. Yang pertama, masalah umur. Umurmu engkau habiskan untuk apa? Yang kedua, masalah ilmu yang Allah berikan kepada kita. Ilmu itu adalah amanah dari Allah. Maka ilmu yang akan kita dapatkan kelak akan ditanya kepada kita, ilmu itu engkau amalkan untuk apa? Saat ini Bapak dan Ibu, ada yang mengatakan di akhir zaman, di akhir-akhir ini kita lihat baik di media dan di lain-lain sebagainya, terkadang kita merasa sedih. Terkadang orang-orang yang melakukan kemungkaran, orang-orang yang melakukan perbuatan munafik, terkadang bukan dari kalangan orang-orang yang jahil, bukan dari kalangan orang-orang yang bodoh, bukan orang-orang yang tidak tahu masalah ayat-ayat Allah, tapi yang sangat menyedihkan terkadang yang melakukan perbuatan maksiat itu, yang melanggar aturan-aturan Allah itu adalah
menjadi lapuk. Yang kedua, terkadang harta yang Allah berikan itu bisa jadi musuh. Yang ketiga, terkadang harta itu akan menjadi pupuk. Tiga, lapuk, busuk, pupuk. Lapuk, inilah harta yang Allah berikan, harta yang kita miliki. Namun terkadang kita punya harta itu kita simpan di rumah, harta itu kita simpan di bank. Hanya kita menumpuk harta, tapi kita tidak teringat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita tidak sadar bahwasanya harta itu hanyalah titipan dari Allah. Kita tidak pernah berniat untuk mensedekahkan harta, membantu fakir miskin, anak yatim dan lain-lain sebagainya. Harta itu bisa jadi lapuk. Yang kedua, terkadang harta yang Allah berikan itu hanya jadi busuk. Busuk itu adalah sampah. Bukan tidak ada harta, banyak harta Allah berikan kepada kita. Banyak kita punya rezeki. Terkadang kita mendapatkan harta dengan yang halal, tapi setelah mendapatkan harta, terkadang harta yang Allah berikan itu hanya kita gunakan untuk berbuat maksiat. Busuk, sampah. Yang terakhir, terkadang harta yang Allah berikan itu adalah jadi pupuk. Pupuk Bapak dan Ibu, ketika kita menanam sebuah tumbuhan, kita pilih bibit yang bagus, kemudian kita rawat, kita pupuk, kita siram setiap hari. Andaikan perawatannya itu bagus, kemudian sesuatu yang kita tanam itu hasilnya akan berlimpah ruah. Maka oleh sebab itu, dengan arti kata, tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang jatuh bangkrut. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang jatuh miskin dan melarat gara-gara dia hobi untuk bersedekah. Tapi satu hal yang kita ingat, di dalam surat Al-Munafiqun Allah menjelaskan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Setelah kita meninggal dunia Bapak dan Ibu, kita bermohon kepada Allah, ya Rabb, andaikan Engkau kembalikan saya ke dunia walaupun sedetik saja, maka saya akan bersedekah. Kenapa? Ketika kita sudah menghadap Allah, kita sudah melihat betapa mulia balasan yang Allah berikan terhadap orang-orang yang bersedekah, maka dia akan berkata, ya Allah, andaikan Engkau kembalikan saya ke dunia, maka saya akan bersedekah. Seolah-olah dia akan berkata, apapun yang saya punya di dunia, punya rumah, punya mobil, punya tanah, semua akan saya jual, saya sedekahkan, dan saya akan termasuk menjadi orang-orang yang soleh. Tapi ketika kita sudah menghadap Allah, maka semua itu akan kita pertanggungjawabkan. Maka oleh sebab itu banyak orang-orang yang mengatakan ada tiga hal, ada tiga jenis orang-orang yang sangat menyedihkan. Yang pertama, orang-orang yang sangat menyedihkan itu adalah seorang laki-laki yang tidak pernah masuk ke masjid, kecuali ketika dia itu hendak kita sholatkan di depan imam. Maka banyak sekali orang-orang memberikan pelajaran buat kita, motivasi, berdirilah engkau di belakang imam sebelum engkau berdiri, sebelum engkau disolatkan di depan imam. Maka oleh sebab itu dia tidak mau datang ke masjid walaupun azan telah berkumandang 5 kali Bapak dan Ibu. 5 kali dalam satu hari satu malam berkumandang kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Terkadang sekalipun dia tidak pernah terpanggil, dia masuk ke dalam masjid ketika dia hendak disolatkan untuk yang terakhir kali. Yang kedua, yang sangat menyedihkan dalam kehidupan kita adalah ketika ada seorang wanita yang tidak pernah menutup auratnya kecuali dia telah terbungkus dengan kain kafan. Subhanallah, na'udzubillah. Dia tidak mau menutup aurat. Walaupun kita lihat ada seorang wanita, dia pakai baju, dia pakai rok, dia pakai jilbab, tapi andaikan masih nampak bentuk tubuhnya, dalam pandangan manusia dia itu berpakaian
orang yang Allah berikan rezeki, Allah berikan kekayaan, tapi dia pelit, tidak mau berinfak, tidak mau berwakaf, tidak mau bersedekah, kecuali setelah dia menghadap Allah, maka saudara-saudara yang berikan infak atas nama si fulan. Maka oleh sebab itu, ingat nasihat yang pertama, isma sibta fa innaka mayyit. Hiduplah sesukamu, tapi ingat suatu saat engkau pasti akan mati. Kemudian yang kedua, wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariqu. Cintailah apapun yang engkau cintai, tapi ingat, siapapun atau apapun yang engkau cintai itu suatu saat engkau pasti akan berpisah dengannya. Di dunia ini Bapak dan Ibu, siapa yang paling kita cintai? Yang pertama, tentu kita sebagai orang tua. Tidak ada satu orang tua pun yang tidak sayang dan tidak cinta terhadap anak. Anak itu adalah buah hati, belahan jiwa. Terkadang kita mau bekerja keras, pergi pagi, pulang malam, terkadang kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Yang kita perjuangkan adalah satu, kita memperjuangkan anak. Dalam pikiran kita terkadang kita mengatakan, agar anak-anak saya terah masa depannya tidak sesuai masa hidup saya. Maka oleh sebab itu, ketika kita cinta terhadap anak, yang pertama, dekatkan ia kepada Allah. Ketika kita betul-betul cinta terhadap anak, berikan ia ilmu pendidikan agama, yang kelak dia senantiasa mengetahui siapa Tuhannya, siapa Nabinya, apa kitab sucinya. Jangan senantiasa kita biarkan anak kita hanya terlena dengan kehidupan dunia. Yang jelas, nasihat yang kedua ini adalah, cintailah apa yang engkau cintai. Tapi ingat, apapun yang engkau cintai, suatu saat engkau pasti akan berpisah dengannya. Kemudian yang terakhir, nasihat yang terakhir itu adalah, wa'mal ma syi'ta fa innaka madhiyun bih. Yaitu, bekerjalah, kerjakanlah apapun yang mau engkau kerjakan. Tapi ingat, apapun yang engkau kerjakan itu telah akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bukankah dunia ini adalah tempat sementara? Hidup di dunia ini sangat singkat, tapi walaupun singkat di dunia ini, yang singkat inilah kelak yang akan menentukan bagaimana kehidupan kita kelak di akhirat ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, semua alat indera yang Allah berikan, tangan, mulut, mata, kaki, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan, kelak akan diminta pertanggungjawaban kepada kita. Maka oleh sebab itu, di akhir-akhir zaman ini, apalagi di bulan-bulan Rajab ini merupakan salah satu bulan haram, marilah senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Bapak Imam tadi ketika memimpin doa mengatakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada Ramadan yang akan datang. Yang pertama bermohon kepada Allah, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab. Bukankah orang-orang yang mendapatkan keberkahan itu yang pertama, orang-orang yang senantiasa Allah berikan kesadaran. Dengan arti kata, kapan dan dimanapun ia berada, dia tetap sadar dia itu sedang dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang-orang yang senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ia akan berusaha. Semakin bertambah umur, maka dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang-orang
paling mulia dalam pandangan Allah, atau orang-orang yang paling beruntung dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang Allah berikan umur yang panjang sehingga ia dapat bertemu dengan Ramadan sampai akhirnya Ramadan. Dan dengan berakhirnya Ramadan itu ia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya orang-orang yang paling merugi dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang Allah berikan umur yang panjang sehingga ia dapat bertemu dengan Ramadan sampai akhir Ramadan, dan dengan berakhirnya Ramadan itu dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu ia biarkan berlalu dengan begitu saja. Maka oleh sebab itu yang terakhir, marilah kita memperbanyak doa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita, berkah umur kita, berkah pekerjaan kita, berkah rumah tangga kita, sehingga kelak Allah sampaikan umur kita pada Ramadan yang akan datang. Dan ketika kita masuk bulan Ramadan nantinya, mudah-mudahan kitalah golongan-golongan hamba-hamba Allah yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena ini adalah hari Jumat, bukan hari Minggu. Hari Jumat itu adalah hari bekerja buat kita semua. Maka inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan tausiah yang singkat ini dapat memotivasi kita untuk tetap mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.